Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hupanulita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur evaluasi. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Kemudian, evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Kemudian, prosedur evaluasi ini ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini harus dirumuskan dengan secara jelas dan serta ditentukan sejak awal. Kemudian penyusunan kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi ini gunanya agar materi evaluasi betul-betul referensi dan relevan. Kemudian menulis soal. Menulis soal ini adalah untuk penjabaran indikator menjadi pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditentukan dari awal tadi. Kemudian yang keempat, uji coba dan evaluasi soal. Uji coba dan evaluasi soal ini tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang perlu diperbaiki lagi. Kemudian dan yang terakhir yaitu revisi dan merakit soal. Prosedur yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi. Artinya bagaimana cara kita melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes tertulis atau tes tidak tertulis, dan pembuatan teks. Kemudian yaitu prosedur yang ketiga, monitoring atau evaluasi. Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang meliputi keterbatasan antara implementasi dan hasil-hasilnya. Fungsi dari monitoring dan evaluasi itu yaitu untuk ketaatan, pemeriksaan, laporan, dan penjelasan. Kemudian, tujuan monitoring dan evaluasi itu untuk kebutuhan program yang sudah berjalan. Proses dalam monitoring adalah menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan, dan menentukan kesenjangan. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data ini adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Siklus pengelolaan data antara lain yaitu input, proses, dan output. Yang kelima yaitu laporan hasil evaluasi. Laporan hasil evaluasi ini dimaksudkan agar proses dan hasil yang dicapai peserta didik termasuk perkembangannya dapat diketahui oleh berbagai pihak, terutama kedua orang tuanya, guru-guru, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Nah, penggunaan hasil evaluasi ini untuk membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik dan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada orang tuanya. Jadi, kegunaan hasil evaluasi ini untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik kita agar kedepannya lebih baik lagi dan bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan semoga materi yang saya sampaikan barusan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat berkembang lebih luas lagi. Saya mohon maaf jikalau banyak salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.